hormati para jemaah sekalian dan umat Allah SWT. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih berkesempatan oleh Allah berikan hidayah sehingga kita pada pagi hari ini bisa istiqomah mengikuti sholat subuh berjamaah, dan seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian, yaitu kita lanjutkan lagi yaitu fikih Fathul Qorib, kemana kesempatan ini maka kita manfaatkan bersama-sama, terkhusus di dalam bulan suci Ramadan, karena manfaatnya atau keuntungannya orang yang menuntut ilmu dan menghadiri majlisul ilmi tidak hanya sebatas untuk mendapatkan ilmu saja, tetapi Rasulullah SAW man salaka thariqan ilal ilmi salallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan, mencari cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, salallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya yaitu jalan menuju keridhaan Allah SWT. Terlebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah katakan, man fadhala majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi'ajrin. Barang siapa yang hadir di dalam majlisul ilmi, dalam pengajian di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan mencatat baginya ibadah satu tahun, paham maupun tidak tetap dicatat sebagaimana ibadah pada satu tahun. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bersama-sama waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk bab yang lalu, yaitu yang menjelaskan tentang fardunya mandi, yaitu mandi besar itu ada fardunya, ada yang wajib ya harus kita lakukan. Yang pertama yaitu harus niat untuk mandi besar. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan najis yang ada di badan kita. Kemudian yang ketiga yaitu meratakan atau mengalirkan seluruh air ke dalam atau ke bagian seluruh anggota badan kita. Dan sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa sunnatu, adapun sunnah-sunnahnya mandi, jadi muslim itu sunnahnya mandi besar, satu asya itu ada 5. Jadi sunnahnya mandi besar itu ada 5, ada yang wajib yang tadi saya jelaskan dan ada yang sunnah. Yang pertama at-tasmiyah itu membaca basmalah. Jadi membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan dalam ketika kita mandi besar. Wal wudu dan wudu. Jadi sebelum mandi besar disunahkan untuk baca basmalah, dan yang kedua yaitu wudu. Kamilan dengan sempurna, yaitu baca basmalahnya dengan sempurna Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan juga wudunya juga sempurna sebagaimana kita wudu biasa seperti mau sholat. Itu yang harus kita lakukan sebelum kita niat mandi besar. Jadi hukumnya adalah sunnah. Qoblahu itu sebelum niat mandi besar. Wa yarwi bihil muslim bihil muhtasilu
Dan orang yang mandi besar itu berniat sunnatul ghusli, yaitu untuk mendapatkan sunnahnya mandi, intajarodat jinabatuhu anil hadasil asghar. Itu hukumnya sunnah, niat wudhu apabila orang yang mandi besar lagi, yaitu tidak ada najis yang ada di badannya. Wa illa nawabil asghar, akan tetapi ketika orang itu di badannya ada najis, ya, ada najis yang menempel, ya, nawabil asghar yaitu niat menghilangkan batas kecil dulu. Jadi kalau di badan kita ada najis yang menempel di badan kita, ya, ini niatnya itu niat untuk menghilangkan batas kecil. Tetapi kalau tidak ada, ya, itu niat sunnatul ghusli, yaitu sunnahnya mandi tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa imrarul yadi alama wasolat ilaihi minal jasadi, dan menggosok-gosokkan tangan ke seluruh bagian-bagian badan yang bisa dijangkau. Jadi meratakan yang digosok, tidak hanya airnya dialirkan saja, tapi digosok-gosok, ya. Ya, kalau sekarang itu dengan menggunakan sabun, ya. Itu sunnahnya, diratakan, kasih sabun supaya agak kesat, tidak licin. Wa yaqulu anha imrani bitalqi, jadi yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan imrar itu menggosok-gosokkan tangan tadi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bermanatu, dan harus berulang-ulang, harus berulang-ulang. Bahasa kata makna fil wudu, dan maknanya mengulang-ulang berulang-ulang ini telah dijelaskan di dalam bab wudu, yaitu menggosok-gosokkan tangan ke seluruh bagian badan yang bisa dijangkau, kecuali yang tidak dijangkau, tidak usah dipaksakan untuk sampai ke dalam-dalam, itu bagian yang kira-kira masih bisa dijangkau. Batakimul lilnain, berikutnya yaitu batakimul lilnain, yaitu mendahulukan sebelah kanan, min siqaihi ala yusra, yaitu bagian badan sebelah kanan, ya, daripada bagian kiri. Jadi mendahulukan yang sebelah kanan dulu. Jika kita mandi, kita buyur, kita alirkan air bagian mulai dari atas, dari kepala sampai ke ujung jari, dan bagian di sebelah bagian sebelah kanan, baru kemudian bagian sebelah kiri. Bagian min sunanil ghusli, dari kesunahan ini, mandi ini, umur madhur fil maqsumati minha tusallisu. Jadi masih ada lagi sunnah-sunnah yang lain, yaitu seperti yang disebutkan di dalam kitab yang luas bahasanya, yaitu
kita ulang-ulang sampai 3 kali. Ini adalah merupakan sunnah ya. Kita guyur badan kita ratakan dengan air ya, setidaknya sampai 3 kali. Akan tetapi ketika satu kali sudah bisa merata semua, ini hukumnya sudah sah. Ini untuk menjaga, kenapa kita ulang-ulang? Untuk menjaga agar supaya jika ada yang masih ketinggalan, masih belum teraliri air, belum merata, ini bisa semua bisa merata, bisa kita ulangi. Ini sunnah. Kemudian yang tadi sunnahnya, kemudian yang berikutnya faslun fil iltisalatul masnunah tasab'atul sab'ata asyara muslah. Kemudian pasal berikutnya yaitu tentang mandi yang hukumnya sunnah, yaitu menjelaskan tentang mandi sunnah. Ya, mandi bagian mandi wajib yang sudah diajarkan seperti mandi jenazah, mandi ya, yang kemarin ada berapa? Ada 6 itu yang 3 itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ya. Kemudian yang 3 khusus perempuan, yang laki-laki dan perempuan yaitu mandi junub, mandi sedangkan yaitu mandi karena zina, dan kemudian meninggal dunia. Ini laki-laki dan perempuan. Kemudian yang perempuan khusus perempuan yaitu mandi haid, wiladah dan nifas. Nah, ini sekarang mandi sunnah. Mandi sunnah ini jumlahnya ada 17. Yang pertama ghusl jum'ati, yaitu mandi Jumat. Mandi di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Ini juga disunatkan. Dihadiriya, yaitu bagi orang-orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Waktu kapan waktunya? Waktu minal fajr shodiqi, yaitu waktunya mulai dari asar itu dari mulai waktu subuh, termasuk waktu subuh kita disunahkan untuk mandi, yaitu mandi Jumat ya, setiap Jumat bagi orang yang hendak melakukan sholat Jumat. Kemudian yang kedua waktu iddaini al-fitri wal adha, yaitu mandi hari raya, dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi kita disunahkan untuk mandi. Nama itu usulan Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha ya nama itu usulan Idul Adha sunatan lillahi ta'ala. Bayat dulu waktu hadal ghuslu binisbillahi, adapun waktunya mandi Idul Fitri dan Idul Adha itu binisbillahi mulai dari separuh malam, yaitu tengah malam ya, dari jam 12 malam. Ini sudah mulai disunahkan untuk mandi, yaitu mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian berikutnya wal istiqomah, yaitu mandi istisqa ya, sholat istisqa, mandi sholat istisqa. Itu ketika kemarau panjang, kemudian kita akan melakukan
dilakukan sholat istisqa, yaitu sholat memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Ini namanya mandi istisqa. Etola kesuya minallahi, yaitu menghadap apa siraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita sholat istisqa, sholat minta hujan, minta siraman berupa hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita disunahkan untuk terlebih dahulu. Biasanya kalau sholat istisqa ini dilakukan di tengah-tengah lapangan yang panas, ya. Biasanya kalau kiai-kiai dulu ini sampai imamnya itu disiram pakai apa itu, es cendol, ya. Ini tapi ya ternyata itu ya terbukti, ya, setelah itu tidak lama kemudian juga turun hujan. Turun hujan. Ini sholat istisqa. Kemudian berikutnya wa khusufi lil qamari, dan hendak melakukan sholat gerhana bulan. Wal khusufi lisamsi, dan gerhana matahari. Begitu pula ketika kita mau melaksanakan sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, kita juga disunahkan untuk mandi. Berikutnya wal ghuslu min ajli ghuslil maiti, dan disunahkan mandi ketika kita mau memandikan mayat, ya. Musliman kana au kafiron, baik itu mayatnya itu muslim maupun non muslim. Ini kita juga, tapi yang memandikan tentunya yang muslim, ya. Ketika kita orang muslim mau memandikan jenazah, baik itu jenazahnya itu muslim maupun non muslim, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Jangan-jangan mayatnya sudah dikasih mandi, yang memandikan malah tidak mandi. Ini sunnah, hukumnya sunnah, ya nggak apa-apa, tetap sah. Ini hanya hukumnya hanya sunnah, walaupun kita belum mandi, ya yang penting badan kita suci, ya tetap sah-sah saja, ya. Tapi ini alangkah baiknya, sunnahnya yaitu kita harus mandi terlebih dahulu. Wa ghuslul kafiri idza aslama, dan mandinya orang kafir atau orang non muslim idza aslama ketika masuk Islam, itu orang-orang mu'alaf, ya. Kalau mau masuk Islam itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah, ini disunahkan untuk mandi. Illam yujniba fi kufrihi, apabila tidak pernah junub ketika masih kafir, masih belum muslim. Alam tahidil kafiru, dan kalau perempuan belum pernah haid ketika muslim, ini hukumnya hanya sunnah. Wa illa wajabal ghuslu ba'dal Islam. Akan tetapi ketika yang non muslim tadi sebelum masuk Islam pernah junub atau pernah haid bagi perempuan, ini mandinya hukumnya wajib, harus mandi, yaitu niat mandi menghilangkan hadas besar, ya. Tapi kalau belum pernah junub atau belum pernah haid bagi perempuan, ini hukum mandinya adalah sunnah. Wakila yaskutu indan aslama, akan tetapi ini tadi fil asohi dalam kaul yang sahih,
Tapi ada yang mengatakan juga yasqutu idza aslama, walaupun tidak mandi junub, tidak mandi besar, ini sudah gugur kewajibannya untuk mandi wajib. Ini pendapat yang lain. Akan tetapi ketika pendapat yang lebih berhati-hati, yang lebih akhos, ini hukumnya adalah wajib. Ini bagi orang-orang yang mu'allaf, ya. Jadi kita tinggal pilih yang mana, ya. Ada yang pendapat yang kedua tadi, sekaligus masuk Islam kemudian mandi Islam, ya ini udah gugur semua, ya, walaupun pernah junub atau ini untuk pendapat yang kedua. Ya memang, ya, kalau orang mu'allaf gitu masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini dosa-dosanya yang lalu ini secara otomatis langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada fitrah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Jadi udah dosanya udah hilang semua, ya. Karena yang sebelum Islam memang dia belum mengetahui, ya. Ketika masuk Islam sekaligus ini dosa-dosanya sudah hilang, gugur. Wal majnuni, dan mandinya orang dan disunahkan memandikan orang yang majnun, gila. Wal mughma alaih, dan orang yang pingsan. Idza afaqa, ketika sudah sembuh atau sudah sadar. Jadi ada orang gila atau orang yang pingsan misalnya, ketika sudah sadar kembali, ini juga disunahkan untuk mandi. Wa am yatakhaqqaqu minhuma inzal, apabila dan tidak dipastikan mereka berdua itu telah mengeluarkan sperma atau inzal, ya. Apabila orang tersebut dipastikan tidak inzal seperti tadi, ya, tidak punya hadas besar. Kan tetapi ketika orang yang gila tadi, ya, mempunyai hadas besar kemudian sudah sembuh, ya, ini juga hukumnya wajib, mandinya hukumnya wajib. Akan tetapi ketika tidak pernah injal, tidak pernah junub, maka hukumnya mandinya adalah sunnah. Berikutnya wa ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi ketika kita mau melaksanakan ihram, mau memakai pakaian ihram, ya, mau tawaf, mau sebelum memakai pakaian ihram, ini kita disunahkan untuk mandi. Wala farqa fi hadzal ghusli, dan tidak ada bedanya mandi ini bainal balik wa ghairihi, ya, tidak ada bedanya antara orang yang sudah balik ataupun anak-anak, ya, yang belum balik. Ini sama saja, baik itu sudah balik maupun tidak, ini hukumnya sama. Wala baina majnun wa akilin, dan tidak ada bedanya orang yang gila dan orang-orang yang mempunyai akal atau yang sadar, ya. Orang gila kok mau tawaf, mau pakai bagian ihram, ya tetap disunahkan untuk mandi. Wala baina tahirin wa haidin, dan tidak ada bedanya, yaitu orang yang suci dan orang yang haid. Tapi orang haid tidak boleh, ya, pakai tawaf. Wa illam yajidil muhrimul ma'a
tayammum. Akan tetapi ketika orang yang mau pakai pakaian ihram tadi tidak menemukan air, ya tamammama, maka yaitu tayamum, disunahkan untuk tayamum. Ya sama dengan kita sholat juga gitu. Ketika tidak menemukan air sama sekali, kita harus tayamum, yaitu menggunakan debu. Yang berikutnya wal ghuslu lidukhuli Makkah, dan mandi kita sebelum masuk ke kota Mekah. Limuhrimin, yaitu bagi orang-orang yang memakai pakaian ihram, limuhrimin bihajjin au umrotin, baik itu mau pakai pakaian ihram untuk haji maupun umroh. Ini tadi sebelum masuk kota Makkah, ya, belum sampai ke mikot, ya, ke mikot ini kita disunahkan untuk mandi, yaitu bagi orang yang haji maupun yang menjalankan umroh. Walil wukufi bi Arafah, dan bagi orang yang mau wukuf di Arafah, belum wukuf di Arafah juga disunahkan untuk mandi. Bitasi'id dzilhijjati, itu di dalam di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian berikutnya wal mabiti bi Musdalifata, yaitu dan mabit, menginap di Musdalifata, di Musdalifah. Wali ramlil jimaris salasi, dan bagi orang yang mau balang jumroh fi ayamit tasriki, yaitu di dalam hari-hari tasrik, yaitu 3 balang jumroh itu, ya, ayamit tasrik itu disunahkan untuk mandi. Bayak tasilu liramli kulli yaumin minha huslan, ya, dan disunahkan untuk melakukan mandi untuk melempar jumroh setiap hari dari 3 hari tasrik itu, ya. Setiap hari kita mau melakukan lempar jumroh itu disunahkan untuk mandi, 1 kali mandi. Amma ramlu jumratil aqabati fi yaumin nahri, adapun untuk lempar jumroh di Jumratul Aqabah fi yaumin nahri, yaitu di hari nahr, falayah tasilu lahu, maka tidak disunahkan untuk mandi bagi mereka, likur bizamanihi, karena sempitnya waktunya, ya, waktunya min ghuslil wukuf, yaitu dari dengan waktunya mandi waktu untuk wukuf, untuk Jumratul Aqabah di yaumin nahr, yang tidak disunahkan karena berdekatan dengan waktunya mandi wukuf. Ini wa ghusli tawafi, dan mandi ketika mau tawaf. Mandi karena untuk melakukan tawaf yang mencakup tawaf qudum maupun tawaf wada, ini juga mandi. Wal ghusli tawafis shadiqi bi tawafil qudum wa ifadati wa wada, tawaf ifadah maupun tawaf wada, ini juga disunahkan untuk mandi. Wa baqiyatul aghsalul masnunatu, dan semua kesunahannya mandi tadi madkuratun fil matulati, yaitu telah dijelaskan di dalam kitab yang luas. Jadi mandi tadi sudah dijelaskan di penjelasan dalam kitab yang inilah
yaitu mandi sunnah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan hal tersebut, yaitu disunahkan untuk mandi. Demikian